Selamat bergabung kembali kawan-kawan. Kali ini kita akan membahas topik ketiga tentang kontroversi antara hak asasi manusia dan kedaulatan rakyat. Topik ketiga ini kelanjutan dari topik yang pertama, yaitu bentuk dan fungsi hukum modern, serta kelanjutan dari topik kedua, hubungan antara hukum dan moralitas. Pemikiran Habermas kali ini akan fokus pada kontroversi abadi antara hak asasi manusia dan kedaulatan rakyat. Pada sesi sebelumnya yang membahas tentang pengikut mazhab atau aliran teori hukum alam, posisi hukum positif itu merepresentasikan atau mewakili tingkat terendah dari hierarki hukum. Di atas hukum positif duduklah hukum alam yang banyak sekali sudah dijelaskan dalam berbagai istilah atau perbincangan atau kajian tentang metafisika dan bahkan diskursus agama. Kita memahami hukum modern lebih baik jika kita melihatnya sebagai pelengkap fungsional dari moralitas pasca tradisional yang lemah, bahwa di luar konteks pelembagaan hukum yang hanya berakar pada kesadaran pribadi individu yang moralistis itu, kita sudah bahas lebih luas. Yang pertama, kalau kita lihat dari sudut pandang pengamat, hukum modern itu dapat mengimbangi ketidakpastian dari kesadaran moral yang biasanya berfungsi dengan baik dalam konteks saling berhadapan langsung. Jadi dalam layar ini, ketika dalam domain moral, maka ada elemen kebebasan subjek individu yang begitu mudah kita temukan ketika masing-masing individu berhadapan langsung. Misalnya hak untuk memperoleh tempat tinggal yang layak, maka terjadi perbincangan yang secara bebas antara subjek individu yang ingin membeli rumah, kemudian subjek individu yang ingin menyediakan rumah melalui domain konstruksi. Dari sini, pada saat yang sama, hukum positif yang mengatur tentang hak-hak hak-hak setiap orang untuk mendapatkan tempat tinggal, kemudian hukum positif yang mengatur tentang jasa konstruksi misalnya, tidak kehilangan kandungan moral. Tetapi hati-hati bahwa dalam konteks pembahasan hukum modern tidak bisa begitu saja hanya dilegitimasi dengan validitas moral, dalam artian hukum itu harus benar-benar terpisah dari moralitas. Untuk mengatasi ketegangan-ketegangan itu, maka dalam sisi sebelumnya, pada saat yang sama, hukum positif tadi saya contohkan kaitan dengan hak untuk memperoleh rumah atau tempat tinggal yang layak. Ada juga hukum positif yang mengatur tentang jasa konstruksi, hukum yang mengatur tentang perumahan. Semua hukum positif itu tidak kehilangan semua kandungan moral, setidaknya selama hukum positif ini merespon klaim-klaim legitimasi. Lalu apa kaitannya dengan pembahasan kontroversi antara hak asasi manusia, misalnya saya contohkan hak untuk memperoleh rumah atau tempat tinggal yang layak, dan kaitan dengan kedaulatan rakyat? Maka kita memasuki dulu arena kepositifan hukum. Karena kepositifan hukum, di sini kita akan masuk dalam konteks perbincangan pembedaan peran antara peran pencipta hukum dan peran penerima hukum. Peran pencipta cenderung untuk membuat dan menerapkan hukum. Misalnya pasal 28H, pencipta hukum menciptakan suatu hukum konstitusional bahwa hak setiap orang, dalam hal ini individu, berhak hidup sejahtera, bertempat tinggal, dan seterusnya. Dalam konteks pembuatan aturan itu, yang nanti berlanjut pada contoh-contoh aturan hukum positif tentang jasa konstruksi dan seterusnya, ada penerima hukum. Peran penerima hukum ini adalah menjadi subjek hukum yang ditetapkan. Siapa subjek hukum yang ditetapkan? Setiap orang itu dalam konstitusi berhak untuk hidup sejahtera, bertempat tinggal yang layak, dan seterusnya. Berbagai blades atau kebijakan melalui aturan pada level undang-undang maupun aturan yang lebih sempit, maka dirincilah siapa yang setiap orang ini berhak untuk mendapat
rumah yang layak dan harganya bisa terjangkau. Ini contoh pembagian peran pencipta dan penerima. Apa yang bisa kita refleksikan dari pencipta hukum dan penerima hukum ini? Pada konteks domain moral atau aku moral, di mana prinsip-prinsip moral itu mengacu pada otonomi privat, sedangkan prinsip-prinsip demokrasi itu mengacu pada otonomi warga negara atau politis, maka kita telusuri dalam pemikiran Habermas sebenarnya asal-usulnya sama. Habermas menyatakan dalam domain moral, otonomi individu itu sebenarnya utuh. Ketika muncul dalam domain hukum, yang tadi saya contohkan dalam hukum konstitusi yang memberikan pernyataan-pernyataan bahwa hak setiap orang untuk mendapatkan atau memperoleh tempat tinggal yang layak, ini otonomi individu ini utuh. Ada elemen kebebasan subjek individu dan sekaligus ada otonomi politik warga negara. Jadi seseorang yang dijamin haknya untuk memperoleh rumah atau tempat tinggal yang layak dalam konteks perbincangan HAM dan kedaulatan rakyat, asal muasalnya sama. Ada elemen yang kita jumpai dalam domain moral, yaitu kebebasan subjek individu, dan sekaligus dalam diskursus demokrasi dia mempunyai otonomi politik warga negara. Cara berpikir semacam ini akan menyudahi kontroversi-kontroversi bahwa UUD 45 ini liberal dan seterusnya. Nah, kita lanjutkan perbincangan-perbincangan yang ideologis kaitan pada layar kontroversi antara liberalisme dan tradisi republikan yang bersumber dari Aristoteles dan humanisme politik Renaissance. Semakin terang benderang sebenarnya bahwa liberalisme, kalau kita telusuri sampai pada pemikiran John Locke sejak abad ke-19, John Locke cenderung melawan bahaya-bahaya tirani mayoritas dan kemudian mempunyai postulat gagasan prioritas hak asasi manusia atas kedaulatan rakyat. Disinilah maka dalam layar tergambar dua dikotomi. Kalau liberalisme punya prinsip melawan bahaya tirani mayoritas, di mana biasanya akan muncul dalam konteks pemerintahan yang mengatasnamakan membela kepentingan umum dan seterusnya dengan mengklaim ini adalah proyek-proyek pemikiran dan praktek-praktek atas nama kedaulatan rakyat, maka John Locke lebih menekankan atasi, tanggulangi bahaya tirani mayoritas itu. Sementara di sisi lain, tradisi-tradisi republikanisme ini kita dapat telusuri pada pemikiran Aristoteles, di mana lebih memasukkan prioritas partisipasi politis atas kebebasan-kebebasan individual. Partisipasi politis ini bermakna bahwa warga negara itu harus dijamin otonomi publiknya, karena kebebasan orang perorangan itu tidak politis. Tidak politis ini artinya hanya mengurusi dirinya sendiri saja, tapi tidak memperhitungkan sama sekali kepentingan yang lebih besar, kepentingan bersama. Interpretasi Habermas ini berkisar pada problema di mana pemahaman otonomi ala liberalisme dan otonomi ala republikanisme maupun humanisme politik Renaissance ini berusaha untuk diatasi. Bagaimana caranya sosok warga negara ini yang sekaligus juga dilandasi oleh individu ini bisa terjamin dalam satu diskursus yang komplementer. Artinya tidak usah memperdebatkan atau mengklaim kebenaran satu sama lain. Liberalisme lebih tinggi atau lebih benar daripada republikanisme dan humanisme politik. Idealnya, hak asasi manusia ini membentuk satu hambatan hukum yang mampu mencegah kehendak kedaulatan rakyat ala tradisi republikan dan humanisme politik ini supaya tidak melanggar batas-batas kebebasan individu, karena kebebasan individu itu sejatinya tidak dapat diganggu gugat.
Kalau kita lihat pada gambar ini, kritik atas desain sepihak, maka aturan hukum, baik itu konstitusi yang tertulis maupun tadi saya contohkan kaitannya dengan hukum jasa konstruksi, pengadaan barang dan jasa, hukum perumahan, dan seterusnya. Aturan-aturan hukum ini yang diekspresikan dalam gagasan hak asasi manusia tentang misalnya adalah hak untuk memperoleh tempat tinggal yang layak, tidak boleh semata-mata dipaksakan pada legislator, di mana legislator ini berdaulat sepenuhnya atas nama kedaulatan rakyat. Atau misalnya aturan-aturan hukum, kaitan hukum perumahan, konstruksi, dan seterusnya, itu sekedar menjadi instrumen bagi persyaratan fungsional dari proses demokrasi. Dalam bahasa mudanya, hukum perumahan, hukum jasa konstruksi, pengadaan barang, dan seterusnya itu sekedar menjadi persyaratan fungsional bahwa pemerintah sudah menjalankan pemenuhan terhadap hak konstitusi dari setiap orang untuk memperoleh tempat tinggal yang layak dari satu proses demokrasi. Habermas kemudian melampaui kritik ini dengan memberikan saran-saran. Kalau kita lihat bagan dalam layar ini, maka pertama kali dalam praksis komunikasi tentang hak asasi manusia, hak sipil politik ini lebih mengemuka. Misalnya hak untuk berkomunikasi dan hak untuk berpartisipasi, di mana warga negara akan terberdayakan untuk menjalankan otonomi politik mereka. Di sini titik masuk yang kita kenal dalam sejarah gerakan-gerakan HAM. Kalau kita ikuti banyak aktivis-aktivis NGO, organisasi non pemerintah, bahkan mungkin dalam dunia hukum, para advokat yang memainkan peran dalam mengabarkan pentingnya hak sipil politik. Tetapi otonomi politik yang diperjuangkan melalui diskursus hak-hak sipil politik, bahkan pemerintah pun bersama dengan legislasi, institusi legislator sudah melakukan ratifikasi terhadap kovenan hak sipil politik. Usulan-usulan semacam ini kurang masuk akal bagi hak asasi manusia klasik, di mana hak asasi manusia klasik itu cenderung hanya menjamin otonomi individual warga negara. Beda sekali dengan hak sipil politik yang menekankan pada hak-hak komunitas, kelompok yang sangat terpinggirkan dalam proses developmentalisme. Oleh karena itu, pada pergerakan dalam konteks teori diskursus, gagasan-gagasan otonomi politik melalui hak sipil ini disarankan oleh Habermas untuk menganalisis tata bahasa dari bahasa-bahasa hukum yang memang harus diucapkan warga negara. Ketika para individu ini ingin bertindak sebagai warga negara. Dengan kata lain begini, ada kode-kode hukum yang harus tersedia segera dan terlembagakan melalui proses demokrasi secara legal. Sebagai contoh adalah berbagai pernyataan-pernyataan yang kalau kita ikuti dalam dunia maya, seseorang menyatakan Kalimantan itu tempat jin buang anak. Sebelahnya lagi seseorang itu menyatakan tempatnya monyet. Apakah pernyataan-pernyataan mereka yang sebelumnya ada kaitannya dalam konteks penolakan ibu kota negara di Kalimantan dengan alasan berbagai macam ya, alasan keuangan dan COVID misalnya, kerugian negara kalau pindah dan seterusnya, ini akan harus diuji dalam konteks teori diskursus apa hubungannya secara tata bahasa antara penolakan terhadap ibu kota negara dengan menyatakan Kalimantan itu tempat jin buang anak. Nah, sampai di sini kita kemudian berpikir kode hukum apa yang bisa mengkritik dan mengevaluasi tata bahasa dari seluruh bahasa-bahasa hukum seseorang itu yang di dunia maya itu sebagai warga negara. Kalau kita lihat kode hukum ITE, termasuk hak-hak masyarakat adat, desa, dan seterusnya, maka pernyataan-pernyataan tata bahasa yang diungkapkan oleh seseorang di dunia maya itu yang menyatakan Kalimantan tempat jin buang anak atau
monyet misalnya, ini kan tidak menciptakan representasi. Jadi orang itu tidak sedang berbicara sebagai warga negara. Nah, berarti dia tidak sadar tentang hak sipil politik. Maka dalam diskursus HAM dan daulat rakyat, ketika orang itu menyatakan saya berhak bicara, iya, tetapi itu hak yang klasik, di mana hak klasik dia bisa berbicara itu atau berpartisipasi sebagai kritik, berpartisipasi sebagai kritikus kebijakan pemerintah, itu memang dijamin, tetapi dia tidak mempertimbangkan sama sekali hak-hak kolektif yang ada dalam masyarakat adat di Kalimantan. Maka dari sini kita sudah harus bergerak mengkritisi orang yang hanya berdalih ini hak saya bicara, tetapi kita harus menyatakan Anda berhak bicara, hanya sayangnya Anda tidak mempertimbangkan otonomi politik dari hak sipil. Sehingga dalam analisis kefilsafatan ini ada bentuk hukum bahwa ketika Anda menyatakan diri sebagai warga negara itu, Anda harus menciptakan representasi. Dalam pikiran Anda itu, orang-orang itu semuanya setara. Baik dia pemegang hak individu, di mana hak individu untuk berbicara apapun tentang Kalimantan atau penolakan terhadap ibu kota, juga harus mempertimbangkan hak-hak suku Dayak atau suku-suku lain di Kalimantan, di mana mereka juga terjamin secara otonomi pribadi maupun otonomi publik. Nah, dalam konteks demikian, pergerakan yang berikutnya, hak-hak dasar itu penting untuk menjamin otonomi privat warga negara. Dalam contoh kasus tadi, seseorang yang menyatakan menolak ibu kota negara tetapi sekaligus menyatakan Kalimantan tempatnya monyet, atau siapa yang mau ke sana tempatnya jin buang anak, sekalipun dengan dalih secara liberal, ini hak individu saya untuk berbicara, toh pernyataan tentang jin buang anak itu ada dalam kehidupan sehari-hari dan nggak ada yang tersinggung. Ya benar, secara klasik hak individu itu benar. Dalam hak asasi manusia yang menjamin kebebasan bicara secara individu benar, tetapi tidak dibenarkan dalam konteks hak sipil politik, hak ekonomi, sosial, budaya, dan seterusnya, di mana diskursus hak dasar itu penting untuk menjamin otonomi privat, untuk menjamin otonomi privat warga negara. Inti argumen dari Habermas adalah tanpa ada hak-hak dasar yang menjamin otonomi privat warga negara, maka tidak akan ada medium untuk pelembagaan hukum dalam kondisi warga negara dapat menggunakan otonomi publik mereka. Sikap teman-teman Dayak yang beredar di sosmed menyatakan mandau terbang, kemudian banyak netizen yang mengecam pernyataan-pernyataan rasisme dari orang yang menyatakan Kalimantan tempat jin buang anak dan seterusnya. Ini soal bahwa kita mulai mengarah pentingnya satu kode-kode hukum di mana hak-hak dasar itu menjadi cara berargumen, sehingga otonomi privat warga negara itu dapat dibicarakan secara bebas. Anda bebas bicara tentang kritik terhadap ibu kota negara yang baru, ke suku Dayak juga bebas aksi demo, tetapi pergerakan berikutnya ada satu hak-hak dasar. Bagaimana hak-hak dasar bagi rakyat Kalimantan, termasuk kemudian individu-individu di Jakarta atau para elit-elit politis yang menyatakan Kalimantan dihisap dan tidak layak menjadi tempat tinggal misalnya. Hak-hak dasar ini muncul sebagai mediumnya. Oleh karena itu, otonomi privat dan otonomi publik itu saling mendukung satu sama lain, sehingga baik hak asasi manusia, baik dalam sejarahnya yang awalnya sangat individual tetapi kemudian berkembang menjadi hak sipil politik, hak ekonomi, sosial, budaya, dan seterusnya, maupun kedaulatan rakyat tidak dapat mengklaim keunggulan satu sama lain. Sehingga pemikiran Habermas ini memecahkan dilema bagaimana kita menggunakan interpretasi provokatif terhadap
cara berpolitik atau filsafat politiknya Immanuel Kant dan Rousseau. Kalau Kant cenderung mengacu pada otonomi moral atau otonomi privat, sedangkan Rousseau pada kontrak sosial. Di sisi lain, ada interpretasi yang provokatif juga dari Habermas, bagaimana liberalisme dari John Locke untuk mengatasi bahaya-bahaya tirani mayoritas dari atas nama dolar rakyat. Ya, Anda bisa pikirkan misalnya orang-orang yang tadi menyatakan menolak ibu kota negara tetapi disertai ungkapan Kalimantan tempat jin buang anak dan monyet, atau tempat hidup dengan monyet misalnya. Kalau mereka berkuasa melalui proses demokrasi, maka Anda bayangkan tirani mayoritas atas nama rasisme dan seterusnya akan berlanjut. Ini yang ditolak oleh liberalisme. Nah, di sisi lain juga cara berpikir tradisi republikan itu lebih menekankan pada konteks kebebasan-kebebasan yang mempertimbangkan otonomi publik warga negara. Di sini Habermas sudah berhasil untuk menjembatani bahwa para teoretikus hukum kodrat dan teoretikus kontrak, teoretikus hukum kodrat seperti Immanuel Kant dan teoretikus kontrak itu bertemu dalam bahasa yang lebih mudahnya disebut kita berdaulat. Bukan lagi dalam konteks teoretikus moral bahwa aku moral, atau dalam konteks pemikiran kontrak sosial kita politis. Keduanya dilakukan dialektika oleh Habermas bahwa premis-premis yang ada ini menuju pada kita berdaulat. Jadi baik Jean-Jacques Rousseau maupun Kant itu sudah mereduksi otonomi yang selama ini terlalu kuat pada konteks moralitas, aku individu, aku yang bermoral, dan konteksnya kita yang politis pada konteks tradisi republikan bertemu pada satu strategi di mana ada intersubjektivitas diskursus praktis. Jadi antara hak asasi manusia dan kedaulatan rakyat saling melengkapi atau komplementer, sehingga aku yang berpikir dari konteks nalar praktis atau cara berpikir rakyat dari kontrak sosial tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan bagaimana hak asasi manusia dan daulat rakyat itu saling melengkapi. Oleh karena itu Habermas menerapkan bahwa pentingnya hak-hak dasar sebagai jaminan komunikasi politis. Dari sisi HAM, kita kritis terhadap bahasa-bahasa hukum dari setiap warga negara yang menolak untuk berkomunikasi secara politis dalam suatu komunitas komunikasi yang ideal. Dari sisi lain, daulat rakyat, kita harus mengenalkan bagaimana hak-hak dasar yang diperoleh dari diskursus hak asasi manusia itu menjamin otonomi publik dan sekaligus otonomi privat warga negara. Di sini dulu mana ayam dan telur, dulu mana HAM dan daulat rakyat? Jawabannya adalah ayam dan telur itu saling melengkapi. Terima kasih, sampai bertemu kembali dalam tema berikutnya.